Pemirsa Intens Investigasi, kisruh donasi Agus Salim bukannya makin mereda, tapi makin bertambah panas dan masih terus menjadi bahan perbincangan publik dan juga netizen. Bahkan kini kasus ini juga makin melebar karena banyak pihak yang ikut memberikan tanggapan mereka atas kejadian yang sudah menimpa Agus, korban yang matanya disiram air keras, diduga oleh rekan kerjanya itu. Ya, di tengah perseteruan dengan Novianti Pratiwi atau kerap disapa Novi itu, Farhad Abbas selaku kuasa hukum juga terlibat saling serang dengan mantan kliennya Pablo Benua. Di mana Pablo Benua mengaku sudah lama mengenal Farhad Abbas, bahkan ia sempat menjadi klien Farhad saat tersandung kasus video ikan asin, hingga membuatnya masuk penjara bersama sang istri Rey Utami. Dan kejadian ini terjadi pada tahun 2019 silam. Lantas benarkah berdasarkan pengalaman itu, Pablo Benua menegaskan kalau Farhad Abbas tidak bisa menangani perkara kasus ikan asin saat itu? Dan benarkah juga Pablo Benua menyebut ia masuk penjara karena Farhad Abbas yang gagal menangani kasusnya? Tidak terima dengan apa yang sudah dikatakan Pablo Benua, benarkah membuat Farhad Abbas sudah melayangkan somasi ke Pablo Benua? Dan tak hanya itu, benarkah langkah selanjutnya Farhad Abbas akan melaporkan Pablo Benua ke polisi? Lalu benarkah juga Farhad Abbas akhirnya membeberkan kronologis apa sebenarnya yang membuat Pablo Benua bisa dari saksi hingga akhirnya menjadi tersangka dan ditahan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kisruh donasi Agus Salim hingga kini masih terus menjadi bahan perbincangan publik dan netizen. Selain itu, banyak pihak juga yang turut ambil komentar atas kisruh donasi Agus ini. Salah satunya Pablo Benua pun memberikan komentar atas sikap Farhad Abbas saat mendampingi Agus menjadi kuasa hukumnya. Namun pernyataan Pablo Benua merembet dengan pengalamannya saat Farhad Abbas pernah menjadi kuasa hukumnya ketika Pablo Benua berkasus dalam masalah ikan asin. Ya, kasus ikan asin ini terjadi pada tahun 2019 silam, bermula dari podcast Rey Utami dan Galih Ginanjar di akun media sosial. Kala itu keduanya membahas soal organ intim mantan istri Galih Ginanjar yang disebut-sebut bau ikan asin. Untuk kasus ini, Pablo Benua menjadikan Farhad Abbas selaku kuasa hukumnya. Namun ia mengatakan kalau Farhad Abbas gagal menjadi kuasa hukumnya hingga akhirnya Pablo Benua menjadi tersangka dan ditahan untuk kasus ikan asin ini. Tak hanya dirinya, tapi sang istri dan Galih juga ikut ditahan di Rutan Cipinang, Jakarta Timur. Dan Pablo baru bisa bebas pada 30 Desember 2020 lalu. Gua dulu menjadi kliennya Farhad. Farhad itu adalah lawyer yang gagal menangani perkara gua tuh. Sehingga akhirnya gue tuh bisa jadi tersangka di dalam perkara itu kan. Artinya dari situ terlihat bahwa gagalnya seorang Farhad Abbas menangani perkaranya Pablo. Itu kan sebenarnya poinnya kan. Jadi kalau ketika dia ngomong seperti itu, gua ketawa-ketawa dan gue senyum-senyum aja dalam hati. Poinnya gini, bapak gua tuh, keluarga gua tuh selalu mengajarkan gua satu hal yang penting untuk diingat oleh banyak orang. Hanya 3 orang di dunia ini yang tidak boleh kita sebagai seorang laki-laki lawan. Jadi kita laki-laki itu tidak boleh lawan 3 orang. 3 jenis orang di dunia ini. Yang pertama itu perempuan. Perempuan kita tidak boleh lawan. Gua lihat Farhad itu kan agak sedikit seperti perempuan nih ya, karena lihat dia pakai bando apa segala macam, terus nyinyirnya ya, keponya gitu ya. Saya melihat itu Farhad tuh ada sedikit polanya hampir kayak perempuan. Jadi salah satu kategorinya masuk.
Yang kedua adalah anak-anak. Nah, anak-anak itu juga nggak boleh kita lawan tuh. Nah, gue lihat Farhad itu juga ada sedikit sifatnya seperti kayak kekanak-kanakannya. Ada seperti anak-anaknya. Coba perhatikan, dia di acara pagi-pagi ambiar tuh. Ngerocos mulutnya kan, ngomong kayak anak-anak lagi belajar ngomong. Nah, itu ya kita anggap bisa jadi Farhad seperti anak-anak. Maka gua sudah masuk kategori kedua. Kategori ketiga adalah orang gila gitu. Orang yang kurang waras. Ya, kalau kita lihat bahwa Farhad itu saat ini sering tantrum, ya kan? Sering tantrum itu artinya ngomel-ngomel, marah-marah, semua orang dimarahin gitu. Denny Sumargo dimarahin, si John LBM dimarahin, semua orang dimarahin. Yolo Ine dimarahin, semua orang dimarahin. Pablo dimarahin. Jadi orang yang suka marah-marah itu bisa jadi ada indikasi mengalami gangguan jiwa. Sehingga gua nggak berharap bahwa Farhad mengalami gangguan jiwa. Mengetahui hal tersebut, Farhad Abbas pun memberikan reaksinya. Saking tak terima dengan apa yang diucapkan Pablo Benua dalam postingannya di media sosial, tidak main-main, Farhad Abbas langsung melayangkan somasi kepada Pablo Benua. Dan setelah memberikan somasi, langkah selanjutnya yang akan ditempuhnya adalah melaporkan Pablo Benua ke polisi. Hal ini dilakukan Farhad Abbas karena ia meyakini yang membuat Pablo Benua jadi tersangka dan ditahan saat itu bukan karena kegagalannya sebagai kuasa hukum menangani kasus ikan asin. Karena itu mensomasi Pablo Benua dan sekaligus menjelaskan apa alasan dirinya memberikan somasi kepada pengusaha berusia 44 tahun tersebut. Hari ini kita sudah somasi dia. Dengan ke-8 saya laporin dia polisi, ngomong ya. Kalau orang sudah dibantu, terus dia masuk penjara, kemudian nyalahin kita, dasarnya apa? Ini orang gara-gara ngomong tentang ikan asin, dipanggil polisi sebagai saksi, ya, sebagai saksi dulu loh dipanggil, bukan sebagai tersangka. Kemudian ke rumah kita, sorenya dia bersama istrinya langsung naik statusnya jadi tersangka. Saya nggak mau ikut campur dengan dia, tapi semua ucapan dan dia, postingan-postingan dia, saya laporin dia polisi. Kalau dia merasa saya melakukan pidana sama dia, silahkan laporkan saya. Tapi lu pasti gue laporin. Untuk ikan asin jilid 2. Untuk ikan asin jilid 2. Lu nggak bayar gue, malah lu suami istri ngutang sama gue duit, terus lu bilang masuk penjara gara-gara gue, apa hitungannya? Ini orang dipanggil pagi, ya, kita baru tanda tangan kuasa pagi, sore ditangkap. Jadi saksi langsung naik penyidikan, langsung ditangkap, langsung digeledah. Belum cukup kasih somasi dan akan melaporkan Pablo Benua ke polisi. Saking tak terima disebut gara-gara dirinya yang membuat Pablo Benua masuk penjara, Farhad Abbas pun menjelaskan detik-detik akhirnya Pablo Benua ditetapkan menjadi tersangka hingga akhirnya ditahan oleh polisi saat itu. Ditegaskannya bukan karena kesalahannya selaku kuasa hukum Pablo Benua, tapi karena kesalahan Pablo Benua sendiri yang sudah menghilangkan barang bukti dan terekam CCTV. Dan sejak Pablo Benua ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan oleh polisi, maka sejak itu juga Farhad Abbas tidak mendampingi Pablo Benua menjadi kuasa hukumnya lagi. Langsung ditahan. Kenapa? Ya. Kita juga kaget, jarang kita nangani perkara pencemaran nama baik ditangkap dan ditahan, jarang banget. Karena pasal itu pasal untuk tidak ditahan, hanya pencemaran nama baik. Tapi dia langsung ditahan, saudara-saudara, karena dia berdua dengan istrinya menyembunyikan barang bukti, diserahkan ke supir. Nah, itu terekam CCTV, dipantau oleh penyidik. Penyidiknya menyampaikan kepada kita, Mas Farhad. Nah, kemudian dilakukan penggeledahan di rumahnya. Waktu itu dia cerita bahwa
ada senjata, mungkin senjatanya ada izin atau tidak ada izin. Nah, kemudian saya menyampaikan ke kakaknya dengan itikat baik aja. Ternyata mereka sembunyikan. Kemudian langsung polisi nangkap supirnya. Pada supirnya nangkap, ceritalah ada namanya perempuan siapa, Mary atau siapa waktu itu. Akhirnya saya dipanggil juga. Nah, inilah resiko pengacara ketika kita membantu klien, ternyata di otaknya klien itu nggak benar, nggak memberikan, akhirnya kena batunya dia gitu. Dan saya sejak saat itu nggak pernah lagi nangani dia. Suami istri loh. Terus gara-gara kita salahnya, gara-gara lu barang bukti semua, handphone lu tukar semua, hilangin semua barang bukti, mau disita polisi. Itu masalahnya ya. Gara-gara apa? Gara-gara handphone sembunyiin, ada rekaman CCTV-nya. Kanitnya gitu ceritanya. Jadi kita nggak bisa ngomong apa-apa. Dia tidak kooperatif. Diduga akan kabur, diduga akan menyembunyikan barang bukti atau mengulangi perbuatan, makanya itu ditahan. Ya sadar. Masih meradang atas apa yang diucapkan Pablo Benua kepadanya, Farhad Abbas pun sangat menyayangkan sikap Pablo Benua. Lantas benarkah Farhad Abbas sampai menyebut Pablo Benua sudah kurang ajar kepadanya? Dan benarkah juga Farhad Abbas sampai menyebut kalau Pablo Benua berani mengganggunya, maka ia pastikan suami Ray Utami itu akan masuk neraka? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Pemirsa Intens Investigasi, perseteruan Farhad Abbas dan Pablo Benua makin menjadi-jadi. Meski sesama pengacara diakui Farhad Abbas ia sebenarnya tak mau cari perkara dengan rekan seprofesi, namun jika ada yang menantangnya maka ia juga tak takut dan akan menanggapinya. Dan buat Pablo Benua, Farhad Abbas minta agar ia segera minta maaf kepada dirinya. Jangan sampai menyesal karena bisa saja dirinya membuka semua kartu Pablo Benua yang ada di tangannya. Lebih lanjut, Farhad Abbas juga sebut Pablo Benua sudah bersikap kurang ajar kepadanya. Farhad Abbas menegaskan bahwa dirinya saat ini sedang berjuang agar Agus Salim mendapatkan hak-hak hukumnya. Dan ketika Pablo Benua memberikan komentar saat Farhad sedang membela Agus, maka Farhad Abbas merasa jika Pablo Benua sedang kurang ajar kepadanya. Lu kalau udah dibantu sama lawyer handal, kemudian lu selamat, lu jangan ngomong. Aku ini bukan sebagai orang yang mau tampil, tapi aku ini pembela kaum yang lemah. Kamu juga dari awalnya Pablo ini bela Agus. Nggak tahu mau cari ngetop aja. Saya ingatkan lagi kamu Pablo, nggak usah cari gara-gara saya sama kamu. Saya nggak cari gara-gara sama kamu. Ini kalau saya buka-buka ini, ya, ucapin terima kasih. Nanti kamu menyesal. Saya itu nggak mau cari gara-gara sama pengacara-pengacara. Tapi kalau ada orang, apalagi mantan klien cari gara-gara sama saya, gue jalanin gitu. Dan ingat kamu, lu nggak minta maaf, awas aja. Nggak ada urusan saya nggak pernah ngontak dia. Cuman mau ngejek-ngejek aja gitu. Giliran disindir, ya kan? Nyindir manusia apa segala macam, kamu kurang ajar. Tahu nggak kalau kurang ajar itu? Orang nggak ganggu, ini pekerjaan kita. Kita bukan cari makan di sini, tapi kita membuat orang tidak terganggu makannya. Tiba-tiba lu ganggu gue kan berarti kan cari gara-gara. Ya udah, diam aja. Farhad Abbas pun mengatakan bahwa pengalaman Pablo Benua yang mewawancarai orang terkait ikan asin bisa membuatnya masuk penjara saat itu. Maka Farhad Abbas lebih berkeyakinan jika Pablo Benua terus mengganggu dirinya, maka Pablo Benua bukan hanya masuk penjara lagi, tapi lebih menyeramkan akan masuk neraka. Hati-hati ya, udah pernah masuk penjara gara-gara mulut, cuman wawancara orang masuk penjara loh. Ini ganggu gue. Bisa masuk neraka nanti.
Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.